Tapi pada saat tiba masanya, yang kita bawa tak lain tak bukan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan, fisik, bentuk tubuh, baju. Ini sampulnya saja. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa, wajah. Walakin yanzuru ila qulub. Hati kamu yang bersih itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bisa menolong. Harta tak berguna, anak tak mampu menolong. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang memercikkan cahaya iman, hati yang bersih dari hasad, busuk hati, sum'ah, riya, takabbur. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tulang, kulu, kulit, darah, lemak, sumsum akan menjadi santapan cacing tanah. Begitu besok pagi pintu kamar tak bisa diketuk, istri bolak-balik membangunkan tak terjaga, dipegang pipi sudah sejuk macam es batu, tanda jantung tak lagi berdetak, maka darah mulai berubah menjadi nanah, busuk. 1, 2, 3 hari kalau tidak disuntik formalin, jasad paling busuk jasad manusia, karena semua dia makan herbivora, tanaman saja. Tapi kita ini omnivora, semua masuk. Maka begitu mati, paling bagus orang Islam paling cepat dikuburkan. Selesai acara pemakaman, habiskah masalah, muncul masalah baru. Disitulah kita baru sadar apa kata Imam Ali radhiyallahu an, an-nasu niyam, semua manusia waktu hidup itu tidur. Bapak tidur, ibu tidur, saya tidur, semua orang waktu hidup itu tidur. Falamma matu, ketika dia mati, disitulah dia baru terjaga dari tidur panjang. Saat Israel mencabut nyawa, ditarikkannya adalah satu centapan yang kuat. Disitulah kita baru terjaga dari tidur panjang. Betapa aku meninggalkan salat, betapa aku tak berzakat, betapa dulu kekuasaan. Aku lulus umur 30, pensiun 58, 28 tahun apapun tak pernah kubuat untuk agama. Sibuk membesarkan anak, sibuk mengurus warisan. Anak pun tak ingat dengan kita, karena kita lupa menanamkan pendidikan agama di dalam otak kepalanya. Andai dulu pernah dia dibawa ke masjid, andai dulu pernah dia dibawa umrah, andai dulu dia dimasukkan SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, dibawa ke masjid, takkan dia lupa mendoakan selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Harta yang banyak tak sempat menolong agama Allah. Anak tunggal semata wayang tak sempat dididik agama. Istri meninggalkan dalam keadaan stres susah hatinya, karena dia tak diajarkan sabar menerima ridha ketetapan takdir Allah. Dan paling celaka, tak pernah anggota tubuh ini dipakai untuk berzikir, muhasabah, mengingat Allah. Tak pernah mata dipakai menengok Quran, kitab suci Allah. Tak pernah dipakai hati merenung sejenak, apa yang akan kubawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya tak minta diajak ceramah tentang hukum zakat, hukum puasa. Saya tidak diajak tanya jawab apa hukum unjuk rasa besok tanggal 4. Yang ditanya adalah bagaimana kita merenung sejenak. Abdul Somad, engkau berhadapan dengan para pegawai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, berkumpul 12 kabupaten kota. Ini orang-orang ngurus tanah, dari dalam tanah naik ke atas tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, masuk ke dalam tanah. Abdul Somad dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, 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 masuk balik ke dalam tanah. Yang kau bawa apa? Baju koko tinggal, peci tinggal, pakaian kehormatan tinggal. Yang tentara, belum pernah saya diundang. Ustadz besok datang takziah, bapak anu tentara meninggal, tahu kain kafannya loreng. Tak ada.
yang kau bawa kain tidak berjahit, disobek, kerak. Itu yang akan menyampul kulitmu yang selama ini kau dimandikan, dibersihkan oleh ibumu dulu 60 tahun yang lalu, sampai masanya kau lupa kapan kau dimandikan dulu. Sekarang ruh melihat, disebut dia ruh karena dia raha ya ruhu ruh, seperti aroma semerbak yang datang pergi hinggap. Ruh sampai masanya dia datang masuk ke dalam jasad, ruh sampai masanya dia pergi meninggalkan jasad. Malam ini dimuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kenapa Abdul Somad ini dimuliakan? Karena ruh hinggap sejenak sebentar, sampai masanya besok pagi dia ruh keluar dari dalam tubuh ini. Anak yang katanya ayahku sayang, istri katanya kaulah abang, sampai masanya mereka tak lagi mau mendekat. Rumah itu saya yang buat, saya yang mengukurnya. Tapi begitu ruh sudah keluar dari badan, tidak satu pun semeter, sesenti, sejengkal, seasta ada tempat di rumah itu untuk jenazah bernama jenazah Abdul Somad. Dulu orang bertanya, rumah Ustadz Somad di mana? Hari ini orang tidak lagi bertanya, tak lagi menyebut nama. Orang sudah mengatakan kuburnya mana. Dulu kalau dia masuk masjid, didatangi orang, disalami orang, mahasiswa, anak-anak, remaja mencium tangannya sebagai tanda hormat. Tapi begitu diletakkan keranda, kita akan sholat jenazah nanti selepas sholat zuhur. Apa kata orang? Letakkan di tepi sana, letakkan di tepi sana. Tak satu pun mau mendekat, letakkan dia di sana. Bahkan sebagian mengatakan dalam masjid, letakkan dia di luar. Dia tidak disebut engkau yang mulia, tidak digunakan kata ganti orang langsung. Letakkan dia di sana. Bahkan sebagian tak lagi, padahal tempat paling mulia sebelah kanan, orang tak lagi mau di kanan, mulai dia menjauh ke kiri. Kenapa kau ke sana? Takut aku mimpi hantu nanti malam. Mana kawan, sahabat, andai tolan, anak menantu, teman sekantor, semuanya pergi meninggalkan. Yang tetap dibawa, kalau pernah kaki melangkah salat berjamaah di masjid, kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah tangan mengucap subhanallah. Nanti di akhir tausiah kita akan berzikir, munajat, muhasabah diri, berdoa, mengenang apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat membawa kain kafan dari cahaya, akan menyambut ruh yang mulia. Hadis riwayat Ahmad bin Ambal dalam kitab Al-Musnad, turun malaikat berlomba-lomba membawa kain putih dari cahaya, menunggu ruh akan keluar. Ruh menetes seperti embun di ujung daun. Daun tidak bergoyang, ranting tidak patah. Ruh menetes pelan turun ke dalam kain kafan, dibawa malaikat ke pintu langit. Tak sabar mereka menyambut. Inikah dia yang selama ini berjamaah? Inikah yang dulu ketika dititipkan kekuasaan menolong agama Allah? Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak yang masyhur, terkenal di bumi, malaikat tak mengenal dia. Ini ruh siapa? Tapi ini bukan LCMA, dia bukan ustaz, dia bukan ulama, tapi imannya dalam. Kekuasaan dipakai menolong agama Allah, ruhnya keluar di bawah. Semua malaikat mengucapkan salam. Inilah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu. Catatannya sudah lama. Setiap pagi petang, malaikat subuh membawa catatan namanya, malaikat malam membawa catatan namanya. Kami merindukannya. Begitu orang-orang yang masyhur di langit, tapi tak dikenal makhluk bumi. Tapi ada sebaliknya, yang rohnya disentapkan, ditarik malaikat dengan begitu tarikan yang sangat kuat. Nabi bertanya saat Isra Mi'raj kepada mereka yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, apa yang kalian rasakan? Yang satu mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup.
Yang satu mengatakan seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka kita berdoa setiap selesai salat, Allahumma hawwin alaina, ringankan kami ya Allah, fi sakaratil maut, di saat sakaratul maut yang amat sangat menyakitkan itu. Dan mereka yang pergi tak pernah kembali, mereka yang mati tak pernah bercerita kecuali hanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah, hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih, dimakan oleh tanah, ditelan oleh massa, sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal 'idham, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat, Bapak Ibu semua hafal. Kita baca, Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim.